Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama, puji syukur kita panjatkan pada Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu menuntut ilmu. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pagi hari ini kita akan bahas mengenai adab sholat dan berzikir. Sedangkan yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian sholat dan zikir, adab sholat dan berzikir, hikmah sholat dan berzikir. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Yang kedua adalah pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada sang pencipta Allah SWT. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah SWT dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Adab sholat dan berzikir. Adapun adab sholat yaitu pertama khusyuk. Khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba. Yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Yang kedelapan, melakukannya dengan khusyuk. Adapun adab berzikir yaitu pertama, ikhlas dalam berzikir, mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu. Yang kedua, merendahkan suara agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, karena zikir adalah ibadah. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi.
Hikmah sholat dan berzikir. Hikmah sholat. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Manfaat zikir. Adapun manfaat zikir yaitu pertama, bisa membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Itulah tadi adab dalam sholat dan berzikir serta manfaatnya sholat dan berzikir. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.